may yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang aku pilih dia sebagai kekasihku, sebagai waliku, fahuwal muhtadi, maka dialah orang yang beruntung itu. Dia yang akan menemani para nabi dan para rasul, para auliaillah. Dia yang akan menemani sahabat-sahabat dan saudara-saudaranya. Karena inilah yang diharapkan dan diminta oleh Allah kepada kita. Bagaimana kita tahu jalan pulang dan kembali kepada Allah, sehingga hidup kita nanti bisa satu rumah dengan anak dan keturunan kita. Bisa satu komplek dan perumahan dengan para nabi dan para rasul. Syaratnya apa? Kenali Allah, kenali Muhammad. Sempurna dan nyata pada diri ini. Mesti kita bimbing diri kita. Mesti kita bimbing anak-anak kita, keluarga kita. Kita sebagai suami, sebagai ayah terhadap anak-anak dan istri kita punya tanggung jawab yang besar, Bapak Ibu. Bukan hanya sebatas memberi dia makanan, minuman, pakaian, rumah. Tapi tugas seorang ayah, tugas seorang suami terhadap istri, terhadap anak-anaknya mesti mampu, wajib untuk menghantarkan istri dan anak-anak dan keluarganya untuk bisa berliku kepada Tuhan. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatan bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apabila ayahmu beriman, ibumu beriman, suami istri beriman, anak cucumu beriman, menantumu beriman, dan mereka telah kamu bimbing ruhani mereka untuk berliku, berjumpa dan bersua dengan Allah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka aku yang mempertemukan kalian nanti di akhirat. Satu rumah, satu perumahan, satu komplek kita ini. Tak payah Bapak Ibu kita mencari suami istri, anak menantu kita. Tak payah kita ini mengenal para nabi dan rasul. Itu syaratnya. Mengenal akan Allah. Maka kalau kita sudah mengenal Allah, maka ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, itu yang disebut namanya amal soleh yang telah bermakrifat. Amal soleh yang bermakrifat itu adalah amal soleh yang berkekalan dengan Tuhan. Wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika. Amal soleh yang kamu lakukan secara berkesinambungan, zahir dan batin, 24 jam. Itulah yang lebih baik. Itulah yang lebih sempurna dalam pandangan Allah. Bukan dalam pandangan kita, tapi dalam pandangan Allah. Itu yang diakui Allah. Itu yang diharapkan Allah. Itu yang diminta Allah kepada diri kita ini. Kalau Allah yang seru, Allah yang ajak, Allah yang mengingatkan kita, apakah tidak senang kita ini? Apakah tidak bahagia kita? Pemilik dunia, pemilik akhirat, pemilik surga yang menyampaikan itu langsung kepada diri kita melalui nabinya yang telah dituangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Maka sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dirindui oleh baginda Rasul, maka kita mesti pegang amanah itu dengan iman, dengan jazam, dengan iktikad yang mantap. Supaya hidup kita ini Bapak Ibu selalu istiqomah berjalan dan meniti di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah itu. Maka sebelum kita ini mati Bapak Ibu, sebelum Israel itu datang, sebelum ajal kita itu sampai, wajib kita ini mengkhatamkan ilmu tauhid itu walaupun sesaat sebelum mati. Biar kita ini selamat. Tahu pulang dan kembalinya kepada Tuhan itu. Karena Nabi katakan apa? Innamal a'malu bil khawatim. La yanzuru bi kasrati shalah wa siyam, innama yanzuru ila khatimati amri. Sesungguhnya amal perbuatan itu, amal lisan, amal perbuatan tubuh,
yang dikatakan namanya amal soleh yang kita lakukan itu hanya dipandang Allah, hanya dilihat Allah, hanya diberi Allah penilaian adalah pada akhir kesudahan hidup. Pada saat-saat detik-detik ruh itu melepaskan cangkangnya ini ya. Jadi tidak dipandang dan belum dilihat oleh Allah banyaknya amal sholat kita, puasa kita. Tapi baru dipandang Allah, baru dinilai Allah, baru dilihat Allah. Banyaknya amal sholat dan ibadah puasa yang kita lakukan itu adalah pada akhir kesudahan hidup kita. Akhir kesudahan hidup itu letaknya pada yugorgir. Detik-detik ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Disitulah letak yang sebenarnya apakah seseorang itu di akhir kesudahan hidupnya husnul khotimah atau sul khotimah. Saat-saat detik-detik ajal itu nih di tenggorokannya. Makanya Nabi mengatakan apa? Innallaha yaqbalu taubata minal abdi malam yugorgir. Allah itu masih mau menerima tobat seorang hamba sebelum ruh itu belum sampai di tenggorokan yugorgir. Makanya ketika kita mampu memulangkan amanah rahasia Tuhan ini kembali kepada Allah. Pada saat ini lepas meninggal Bapak Ibu, itu yang disebut namanya mati syahid. Mati yang telah menyaksikan Allah itu sempurna pada dirinya. Sehingga dia kembali kepada Allah itu penuh dengan membawa mahabbah rindu. Jadi orang yang ma'rifat tidak takut mati. Ustaz saja rindu mati, bahkan iri Ustaz menengok orang mati yang soleh Tuhan. Bukan takut, iri Ustaz kalau ada orang yang meninggal yang soleh. Bukankah apa yang kita perbuat dalam hidup ini? Ibadah kita, aktivitas yang kita lakukan, tanggung jawab kita. Sebagai seorang suami, terhadap istri, sebagai seorang ayah terhadap anak-anak. Apa yang kita lakukan di dalam hidup ini, apapun profesi kita, semuanya itu kita lakukan di atas nama Tuhan. Untuk berjumpa kepada Tuhan, untuk mendapatkan ridhonya. Makanya orang yang takut mati karena dia merasa hidup. Orang yang merasa hidup itu yang takut mati. Padahal diri Bapak Ibu ini, dari sejak mula jadinya tidak pernah ada. Kapan diri Bapak Ibu ini sejak mula jadi tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu bernama. Sejak Allah itu Tuhan. Sejak itu Bapak Ibu tidak pernah ada. Oleh karena itu, kalau diri kita ini sejak mula adanya tidak pernah ada, maka sesungguhnya diri kita ini tidak hidup dan tidak mati. Kalaupun hidup, dihidupkan. Kalaupun mati, dimatikan. Bi qudratillah wal iradatillah. Namun kata itu tidak pernah ada. Kenapa? Karena Allah cuma yang ada. Allah yang berdiri dengan sendirinya. Barulah ada nikmat bersama Allah. Ada kerinduan kita dalam hidup ini. Rupanya kita bukan sendirian. Kita selalu bersama Allah. Kalau kita selalu bersama Allah, yang kitanya siapa? Yang kita itu yang Muhammad. Bersama Allah. Siapa Allah? Allah itu adalah rahasia Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu adalah wujud diriku. Dua namanya Cie Jorang itu Bapak Ibu. Dua namanya, satu juga dirinya itu. Itu yang dimaksudkan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, hei Muhammad, Allah itu ahad. Maknanya, hei Muhammad, engkau itu aku itu engkau. Diri engkau itu tak ada. Aku ini engkau itu aku. Makanya pandangan kita itu mesti sampai kepada pandangan min nafsi wahidah. Min nafsi wahidah itu adalah jiwa yang satu, jiwa yang tunggal. Jiwa yang esa. Satu yang tiada berbilang. Siapa jiwa yang satu itu? Maka pandang dengan mata zahir, pandang dengan hati, pandang pula dengan pandangan hakikat mata hati. Secara zahir, jiwa yang satu itu adalah Adam. Secara syariat, Adam. Dari Adamlah terbitnya Hawa.
Dari Hawa dan Adam barulah muncul kita ini. Itu jiwa yang satu. Pandangan hati, hakikat. Rupanya jiwa yang satu itu bukan Adam, bukan Hawa. Jiwa yang satu itu adalah Nur Muhammad. Muhammad. Khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan engkau Muhammad untuk memandang dan menyaksikan aku, supaya aku bisa dikenal, supaya aku bisa disaksikan. Wa khalaqal alam li ajlika. Dan dijadikan sekalian alam ini untuk mengenal siapa engkau yang sebenarnya. Jiwa yang satu itu Muhammad. Tapi pandangan ma'rifat. Jiwa yang satu itu bukan Muhammad. Jiwa yang satu itu adalah Allah. Allah itulah yang tunggal. Allah itulah yang esa. Allah itu diri yang awal. Allah itulah diri yang akhir. Allah itulah diri yang zahir. Allah itulah diri yang batin. Dialah yang qiyamu binafsi itu. Kalau Allah diri yang awal, akhir, zahir, dan batin, dan dialah diri yang qiyamu binafsihi, maka itu yang kita kenal. Itu yang kita cari. Supaya yang kita kenal, yang kita cari itu betul-betul bersobok. Lah itu bersobok Bapak Ibu. Berjumpa aku sebelum habisnya usia umur. Jadi menemui Allah itu sebelum mati. Menemui Allah itu sebelum habisnya usia umur. Jangan menemui Allah itu setelah mati, sia-sia. Kan jawab Bapak Ibu. Nyanyi awak di kuburan itu. Diazab oleh malaikat tuh. Temui Allah. Bermusyahadah dengan Allah. Bermuajah dengan Allah. Sebelum habisnya usia umur kita ini. Maka pagi ini menjelang siang, sebelum Ustadz meninggalkan Bapak Ibu, meninggalkan Selangor dan Malaysia ini ke Pekanbaru, ini Ustadz mau hantarkan kaji Bapak Ibu ini ilmu sapici yang sebelum mati, sedetik sebelum pagi.